Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Ya, selamat beribadah. Dan juga untuk Ibu Emily. Benar ya Bu ya? Dan Bapak Kevin. Selamat beribadah bersama dengan kami di GBI NLC. Dan kami punya satu hashtag, ini bengkel kehidupan. Karena gereja bukan tempat orang-orang kudus, tetapi orang-orang yang terus dikuduskan, diperbaharui, diubahkan. Amin saudara. Sehingga hidup kita semakin hari, semakin kembali kepada rancangan yang Tuhan maksudkan atas kehidupan kita. Saya bisa buka masker ya Bapak Ibu ya. Ngap juga ya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan pelajaran firman Tuhan dari khotbah berseri Beyond the Miracle, melampaui mujizat, lebih daripada mujizat. Dan kita sudah belajar Bapak Ibu tentang air menjadi anggur, terus kesembuhan seorang anak perwira, dan minggu yang lalu kita belajar juga tentang kesembuhan di kolam Bethesda. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dengan tema apa yang kita cari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bahwa mujizat diberikan semata-mata bukan untuk kepentingan orang yang menerima mujizat tersebut. Tetapi itu menjadi tanda. Karena ada destiny, ada satu tujuan yang lebih daripada sekedar orang yang menerima mujizat tersebut. Semua mujizat yang terjadi mengarahkan kita, menuntun kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Yang mengerti katakan amin. Sehingga kita bukan cuma orang-orang yang menikmati mujizat, tetapi mujizat itu menjadi tanda mendorong kita, mengarahkan kita kepada tujuan yang sesungguhnya, yaitu Kristus itu sendiri. Ya. Kristus yang hidup di dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita semua. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dulu pernah mendengar, mungkin Anda pernah mendengar ya, jemaat di mana Pak? Gitu saudara ya. Ya, GKJJ, Gereja Keliling Jakarta, GKKJ gitu saudara ya. Jadi bukan jemaat GBI, GKI, ya, bukan jemaat GPIB, tapi jemaat apa saudara? GKKJ, Gereja Keliling Jakarta. Ya, karena apa? Dia senangnya bukan cari Tuhan, cari pendeta. Ya, ada pendeta yang lagi viral, ya, lagi terkenal. Di mana dia ada, pendeta itu ada, dia tahu jadwalnya, dia ada di sana. Kalau ada pendeta yang dia tahu bisa punya karunia nubuat, dia kejar tuh. Saya pernah melayani di Bekasi, tiba-tiba ada seseorang yang minta nomor telepon saya. Dan saya bukan orang yang sulit memberi nomor telepon saudara-saudara. Dan nomor saya dari awal saya punya handphone sampai sekarang belum pernah ganti. Ya, teman saya bilang kalau orang handphonenya suka ganti-ganti nomornya, ya. Kalau nomor yang lain mungkin ya nomor kedua bolehlah. Karena apa? Irit pulsa Pak, kan kira-kira gitu kan, pakai data. Tetapi ada satu nomor yang gak pernah ganti, ya. Jadi gak susah orang kalau mau cari saya saudara-saudara ya. Dan teman saya bilang kalau nomornya itu udah puluhan tahun gak ganti-ganti, berarti orangnya katanya, ini baik-baik aja nih orangnya, sehingga gak dikejar-kejar orang ya, gak dicari-cari kemana-mana. Ya. Dan saya tanya dulu, kalau orang mau minta nomor telepon, saya tanya dulu untuk apa, ya kan saudara ya. Terus dia bilang, supaya nanti Pak kalau Bapak khotbah di mana kasih tahu saya Pak. Ya, saya senang dengar khotbah Bapak. Jadi nanti Bapak khotbah di mana kasih tahu, saya akan datang. Ya, dia bukan pengikut Yesus, dia pengikut saya nanti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kasihan Bapak Ibu kalau dia jadi pengikut saya bukan pengikut Yesus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang yang tidak sebenarnya mencari Tuhan, tapi mereka hanya mencari mujizat, mencari apa yang menjadi kebutuhan mereka sendiri. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mudah-mudahan saya bisa dengan cepat. Ini problemnya di mana ya? Ya, kita akan selalu lihat ini situasinya, kemudian mujizatnya dan juga maknanya, ya. Karena kalau kita berhenti pada mujizatnya, kita tidak tahu maknanya, artinya, maka
kita menjadi orang-orang yang tidak sampai kepada tujuan, cuma ada di tanda tersebut. Ya, saya yakin Ko Budi kalau mau ke Surabaya ada tanda Surabaya, dia nggak mau cuma di tanda tersebut. Surabaya ada tandanya ya, saya sudah sampai Surabaya, puji Tuhan gitu saudara-saudara ya. Dan dia telepon Cinggi, ya Mami saya sudah di Surabaya, coba foto dulu. Itu bukan Surabaya gitu saudara, itu apa? Itu jalan tol kan gitu Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Jadi kita nggak mau cuma sampai di mujizatnya, karena itu kita cuma sampai di tanda, tetapi kita harus mengerti, amin, makna daripada mujizat tersebut ya. Nah, kita akan belajar dari 3 macam manusia di dalam pembacaan Alkitab yang akan kita baca ini. Ya, Yohanes 6, kita akan belajar dari kitab Yohanes 6. Bapak Ibu, ya kalau Anda lihat hampir biasanya kita ayat-ayat yang akan dibaca dibuat di PowerPoint ya. Tapi saya berharap saudara-saudara di rumah buka Alkitab. Amin saudara. Di gereja juga buka Alkitab Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Jangan sampai buka apa, handphonenya sih dipegangin terus ternyata Pak chatting. Mau makan apa kita ini gitu kan saudara. Saya enggak nyinggung siapapun, saya cuma nyerempet-nyerempet aja saudara-saudara ya. Nah perhatikan dikatakan di sana ya, di dalam Yohanes pasal 6. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Perhatikan, berbondong-bondong mengikuti dia. Karena apa saudara? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini dimulai dari satu fakta bahwa ada banyak orang. Ya, ini bicara tentang banyak orang, sekerumunan orang yang apa? Yang mengikuti Yesus. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka mengikuti Yesus bukan karena dia adalah Tuhan. Melainkan, ini alasannya saudara-saudara, alasannya jelas. Karena mereka melihat mujizat yang dilakukannya. Ya, orang banyak ini menggambarkan apa saudara? Tipe orang Kristen yang pertama, orang yang mengikuti dan mencari tanda mujizat. Ya, orang yang mengikuti tetapi mereka sebenarnya tidak ikut Tuhan, tapi mereka mencari apa? Mencari mujizat. Salah enggak saudara-saudara? Saudara-saudara perhatikan ya. Ketika kita khotbah serial tentang Beyond the Miracle ini, jangan salah mengerti. Kita adalah orang yang percaya bahwa mujizat itu masih terjadi. Amin saudara. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu, aliran teologi tertentu, mujizat itu sudah selesai, sudah tidak terjadi lagi. Kita percaya sampai sekarang, kita percaya bahwa mujizat itu ya dan amin. Dan beberapa di antara saudara ketika kita mengenal Tuhan pertama sekali, justru kebanyakan karena mengalami mujizat. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Anda ngalamin satu mujizat. Ya, tetapi sekali lagi tidak boleh berhenti hanya pada mujizat. Ya. Jadi mereka mengikuti Yesus karena apa? Mencari mujizat. Ya, tidak salah Bapak Ibu. Orang ke gereja mereka rindu mengalami mujizat Tuhan, itu enggak salah. Ya, karena memang pada faktanya di awal perjalanan mengikuti Yesus, kita pun sering demikian. Jadi kalau ada orang yang mau cari mujizat, jangan dihakimi. Wah lu mah ke gereja cari mujizat. Lah daripada dicari kemana-mana Bapak Ibu dikasih Tuhan. Amin saudara ya. Jadi mending dicari di gereja. Ya memang Tuhan sumber mujizat. Kita percaya itu. Ya. Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang kita rindu Tuhan jawab. Namun sekali lagi kita tidak boleh berhenti sampai di sana. Yang mengerti katakan amin. Ya. Jadi ada orang yang ikut Tuhan sekali lagi karena apa? Motivasi-motivasi tertentu. Ada orang ke gereja karena apa? Karena apa? Banyak ceweknya. Ya. Wah mau cari jodoh kan saudara-saudara ya. Banyak cowoknya. Katanya di daerah Cawang itu ada satu gereja kalau mau cari jodoh gampang di sana. Ya. Jadi anak-anak mudanya gampang. Kalau mentok-mentok itu lu ke Cawang aja deh. Ada gereja di sana. Ya, nanti bisa kenalan ketemu. Ada jodohnya di sana. Ya oke-oke aja lah saudara-saudara ya. Daripada cari di terminal gak jelas ya.
Ada orang yang datang ke gereja karena apa? Senang. Senang apa? Senang dekorasinya. Ya. Wah, lampunya keren banget tuh gereja. Singer-singernya slim Pak, slim. Ya. Itu gak bisa ada lemak-lemaknya Pak ya. Jadi dibakar semua jadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Waduh, itu Pak, gerejanya LED-nya aja. Waduh, soundnya zup zup zup. Waduh, itu kita kayak nonton di 21, lebih keren. Ya, ada orang yang ke gereja karena Pak, waduh pujiannya, itu WL-nya kalau udah mimpin Pak, bukan cuma gereja yang bergoyang, sorga dan bumi bergoyang gitu saudara ya. Luar biasa ya. Tapi intinya saudara-saudara, orang-orang ini, kelompok yang pertama ini mengikut Yesus karena apa? Karena alasan eksternal. Dikatakan di sana next ya. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus melihat sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak datang berbondong-bondong kepadanya. Banyak orang banyak berbondong-bondong. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Perhatikan saudara. Ya, jadi banyak orang yang berbondong-bondong apa? Mengikut Yesus. Dan kalau kita lihat dalam saudara-saudara ya, pembacaan yang lain bahkan dikatakan mereka seperti apa? Seperti domba yang lelah. Ya, kecapean. Artinya apa saudara-saudara? Kita akan menjadi lelah kalau hanya mengikut Yesus, kalau hanya kita mengikut Yesus dan kita hanya mencari tanda mujizat. Ya, pasti akan cepat. Capek. Kalau Anda sakit sembuh, bisa sakit lagi nggak? Bisa. Kalau Anda dapat terobosan keuangan, bisa bangkrut nggak? Bisa. Ya. Bukan berarti kalau kita udah mengalami pemulihan, wah enggak. Itulah sebabnya kalau terus mujizat yang dicari, orang bisa menjadi apa? Menjadi capek. Karena mereka hanya mengikuti tanda mujizatnya saja. Mereka tidak mengikut Tuhan. Nah, next. Ya, dan Tuhan mengatakan ya kepada coba. Nah, perhatikan. Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Jadi saudara-saudara, orang banyak itu diperkirakan kan sebenarnya jumlahnya laki-laki 5.000. Ya. Tetapi belum perempuan, belum anak-anak, berbondong-bondong. Jadi bisa 20.000 orang. Ya. 20.000 orang dan Tuhan minta apa? Supaya mereka dikasih makan. Coba saudara-saudara. Tiba-tiba kalau cuma 5 orang, udah makan belum? Belum. Gampang. Cuma saya telepon ke Budi di warisan, David di warisan, tolong disiapin ya 5 paket. Tapi kalau tiba-tiba 20.000, ya, itu catering mana yang sanggup Bapak Ibu? Saudara telepon juga Ciari, ya, Ciari bisa nggak 20.000? Aduh, pasti nggak bisa. Ya, belum lagi apa? Keterbatasan apa? Keterbatasan uang yang mereka miliki. Makanya Filipus mengatakan harga 100 ya. Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja ya. Jadi kalaupun dikasih kecil-kecil nggak cukup buat mereka. Karena apa? Jumlahnya yang sangat banyak. Sebenarnya Yesus menanyakan ini kepada Filipus, saudara-saudara, untuk apa? Menguji dia. Untuk menguji Filipus. Filipus seorang yang apa? Ya, memancarkan aura pesimis. Ya, enggak mungkin lah. Ya. Tapi sebenarnya ada tujuan lain yang Yesus hendak sampaikan kepada orang yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dia melihat ada sekelompok orang yang kelelahan karena mereka mengikut Yesus hanya sekedar ikut-ikutan. Perhatikan saudara. Kalau Anda ikut Yesus hanya sekedar ikut-ikutan, nanti capek Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Tetapi Yesus ingin memberi kesempatan kepada mereka untuk apa? Mengalami kehadirannya. Sayangnya Filipus nggak memahami ini, dia langsung pakai kalkulatornya. Waduh Tuhan, ini sih nggak mungkin ya. Karena apa? Roti seharga 200 dinar. 200 dinar itu berarti gaji seorang pegawai bisa sampai apa? 10 bulan. Ya. Jadi kalau gajinya contohnya ya 10 juta sebulan gitu ya. Wah, 10 bulan. Nggak cukup juga. Dia mulai menghitung. Dan hasil perhitungannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nggak mungkin bisa memberi mereka makan. Sah-sah saja saudara-saudara, hal yang wajar kalau Anda menghitung apapun dalam hidup saudara. Karena Anda harus punya plan, punya rencana. Ya, kalau Anda mau dagang katanya, kalau Anda mau pergi ke kota Anu, mau apapun saudara harus bikin rencana. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang Bapak Ibu di dalam perjalanan hidup kita bisa melihat bahwa Kristus itu dapat bekerja melampaui apa yang kita pikirkan. Waktu NLC ini saudara-saudara dibuka, itu benar-benar gak ada hitungannya, gak ada hitungannya. Saya gak pernah buat coret-coret sama Ko Dedi, Bang Charles, waktu itu kami cuma pertama-tama cuma berenam. Ya, itu pun pertemuan ilahi. Amin saudara, pertemuan yang gak disengaja. Sehingga kami berenam waktu itu, ya kita mulai buka, mulai melangkah, nggak ada. Karena lagi COVID, kalau ditanya, ada yang nanya teman sama saya, you punya sponsor ya orang kaya. Ya, seolah-olah cuma orang kaya yang bisa jadi sponsor saudara-saudara, ya kan? Ya, nggak juga saudara ya. Orang yang bermurah hati yang penting Bapak Ibu ya. Orang kaya kalau nggak murah hati juga sami mawon, makan rawon Bapak Ibu. Tapi kalau orang punya kemurahan hati, saya bilang nggak ada, ya. Tapi apa? Waktu ibadah pertama lewat Zoom kan ibadahnya saudara ya. Sebulan Zoom, kemudian di hotel FM waktu itu, 3 bulan di hotel, Tuhan memberkati kita dengan tempat ini. Itu juga nggak bingung, nggak ada hitung-hitungannya. Membuktikan bahwa apa? Kristus berkarya melampaui jala manusia. Membuktikan bahwa mujizat masih terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, membuktikan bahwa Allah berkarya di dalam kehidupan kita. Ya. Jika seorang Filipus, seorang yang pesimis, gak mungkin. Tetapi ada juga si Andreas di sana. Ya. Andreas, ya, yang mengatakan di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai. Sebenarnya ini orang yang apa saudara? Orang yang sinis. Sebenarnya 5 roti 2 ikan. Ya ada sih Tuhan, cuma ya ini 5 roti 2 ikan. Itu ngeledek namanya saudara-saudara kan? Ya, skeptis, gak mungkin lah. Ya. Cuma 5 roti 2 ikan. Kasih makan sebanyak ini, gak bakal cukup. Itu pasti saudara-saudara. Nah kalau Filipus menghalangi karya Tuhan dengan perhitungannya, ya hitung-hitungan tadi, maka Andreas menghalangi pekerjaan Tuhan dengan ketidakpercayaannya. Ya, kurang percaya, gak mungkin. Saya ingat waktu saya mau lihat keyboard saudara ya, ke showroom, ke tempat jual showroom musik ya. Harganya 15 juta, 18 juta. Ada duitnya nggak Pak berapa juta? Nggak ada, beneran nggak ada. Orang istri saya baru kena cancer, berobatnya biaya sendiri, nggak ada asuransi, di Penang lagi, sudah lockdown lagi. Coba mau dari mana duitnya? Pelayanan nggak ada. Saya ingat hari Jumat, lihat aja, lihat berapa ini Mbak? 15, berapa 18. Cuma apa? Keyboard aja, nggak usah pakai gini-ginian dulu dah. Itu Jumat. Saya bilang sama istri, keyboard doang mahal juga ya. Ya udah. Itu Jumat, Sabtu ketemu orang. Ya ngobrol-ngobrol aja. Nggak ada juga bawa-bawa proposal. Ya kan malu saudara-saudara ya. Kalau jadi pendeta proposal malu. Orang lihat kita langsung takut saudara-saudara ya. Oh minta duit nih ya, tagihan. Ya. Ini ya saya diajarin tuh sama pendeta senior. Kalau mau datang ke orang tua minta nasihat. Ya. Jangan minta uang, kalau minta uang dikasih nasihat ya. Jadi minta nasihat, nanti dikasih uang, saudara ya.
Boleh juga sih saudara ya. Minta apa kalau ke orang tua? Minta nasihat. Jangan minta uang. Ya, kalau minta uang dikasih nasihat saudara ya. Tiba-tiba apa? Mau merintis pelayanan ya? Iya. Alat musik udah ada belum? Belum. Kemarin baru lihat. Nih, diteleponin langsung. Kemarin saya kan beli drum itu kayak gitu tuh berapa? Itu bass kayak. Coba saudara-saudara. Iya kan? Kalau pakai perhitungan nggak jadi-jadi nih pelayanan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Waktu rukonya udah ada, bingung mau ngisi rukonya gimana? Ya, kursi, AC, semua ini. Saudara lihat. Kita hitung-hitung, ya bisa 80 juta, 100 juta. Dari mana duitnya? Gereja baru 3 bulan Bapak Ibu, jemaatnya juga masih, ya kau datang dan pergi sesuka hatimu saudara-saudara ya kan. Ya jangan jadi jemaat begitu. Ada lanjutannya, oh kejamnya di kau gitu kan saudara ya. Nanti ke Budi yang nyanyi saudara ya. Kau datang dan pergi sesuka. Jadi belum jelas. Pelayanan baru 3 bulan. Saya sampai gak bisa tidur saudara. Saya doa sama Tuhan, Tuhan gimana ya. Soalnya di hotelnya itu gak enaknya itu ada gereja yang lain juga buka. Sinodenya sama pula, sama-sama gereja Bethel Indonesia. Iya kan? Kita lagi khotbah, dia lagi nyanyi. Teman saya bilang, kenapa gak pujian digabung aja, nanti khotbah pisah. Gitu saudara kan berat juga saudara. Iya kan? Sampai teman saya bilang, memang ini GBI, Gereja Bebas Indonesia. Saudara kan? Aduh, main buka aja gitu saudara. Padahal saya kan pengurus sinode Bapak Ibu ya. Saya di sinode itu ketua departemen pemuda anak kan. Ya, tetapi saya lihat ternyata yang buka di sebelah itu jabatannya lebih tinggi. Majelis Pertimbangan. Wah seram saudara ya. Orang tua nggak berani saudara. Ya. Jadi kita bisa kadang-kadang apa saudara? Takut, ragu. Ya. Tetapi yang luar biasa ya. Nah, seringkali yang menghalangi kuasa Tuhan bekerja adalah apa? Perhitungan kita. Ya, kadang-kadang orang bilang gini ya, nanya ya, kadang-kadang saya juga bingung jawabnya. Ya. Ada yang nanya soal perpuluhan, ada yang nanya soal persembahan dan lain sebagainya. Ya. Bahkan kadang-kadang, Pak, kira-kira persepuluhan itu, tapi kalau saya hitung-hitung Pak, saya bisa nggak makan Pak, gitu kan saudara-saudara ya. Kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu, ya. Kalau saya hitung-hitung, nah ini saudara-saudara. Ya. Saya belum pernah ngajarin soal perpuluhan di tempat ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Enggak. Dan saya tidak akan tiap khotbah perpuluhan terus ya. Kasihan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Enggak. Tapi maksudnya apa? Dalam kehidupan kita, kita sering memakai kalkulator kita. Sehingga tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam apa? Kehidupan kita itu. Nah coba perhatikan. Ya. Kristus berkarya melampaui jalan manusia. Makanya dikatakan Bapak Ibu, jalanku bukan jalanmu, caraku bukan caramu. Dalam Yesaya 55 ayat 9. Ya. Jadi Tuhan berkarya melampaui apa? Melampaui apa yang kita bisa kerjakan. Ya. Next. Yesus tidak mau mereka pergi kelaparan. Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Ya, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan saudara ya. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh. Wow, dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang apa? Makan. Dan makannya itu garis bawahi, kenyang. Jadi waktu disuruh duduk, suruh bagiin. Waduh, itu pasti apa? Coba kalau aneh suruh bagi. Ya sedikit-sedikit saudara-saudara ya. Sedikit dikasih. Tapi kok gak habis-habis? Mutar lagi, karena apa? Masih belum kenyang, mutar lagi, nggak habis-habis Bapak Ibu. Ini luar biasa, ini mujizatnya. Ya, ini karya Tuhan. Sampai berapa? Sisa berapa saudara? 12 bakul. Wow, luar biasa. Ya kadang-kadang kalau kita dengar khotbahnya berhenti di sini kan.
Jadi Bapak Ibu kalau saudara jadi panitia Natal jangan takut. 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul gitu kan saudara ya. Muat-muatin panitia Natal gembalanya kan gitu saudara ya. Supaya aduh udah mau takut nih Pak, kurang nih anggaran Pak gitu kan saudara ya. Ya terus saudara mau bawa apa pokoknya mujizat terjadi kan gitu saudara. Berhenti sampai di situ. Ya. Sehingga orang hanya berpikir apa? Wah iya mujizatnya. Nah yang kedua Bapak Ibu kalau tadi itu orang banyak. Yang kedua next. Ini memang gak bisa ya. Nah orang yang mengalami tanda mujizat. Kalau tadi orang banyak yang mencari mujizat. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang mengalami tanda mujizat. Dan mereka memang mengalami mujizat tersebut. Waktu mereka dikasih makan, mereka kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Teman saya bilang, kenapa 12 ya Pak ya? Murid Tuhan Yesus 12, panitia gak boleh kelaparan gitu saudara-saudara kan ya kan. Terus waktu saya di Kalimantan pelayanan ditanya, kenapa sisa Pak Yol 12 bakul? Saya cari jawabannya susah banget ya. Terus ditanya, Bapak maaf ini Pak ya, Bapak kan orang Batak, dia bilang gitu ya. Karena gak ada orang Batak Pak waktu itu di situ Pak, gitu katanya saudara. Kenapa? Suka ngebungkus katanya saudara ya. Aduh kurang asam juga nih orang saya bilang. Biasakan dibungkus Pak katanya gitu ya. Ya tapi karena saya ketawa-ketawa aja saudara ya. Tapi saya renung-renungkan benar juga Bapak Ibu ya. Nah perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang-orang ini adalah orang-orang yang apa? Mengalami mujizat. Ya. Mengalami mujizat itu bagus Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi itu bukan tujuan. Orang-orang ini hanya mencari apa? Pengalaman bersama dengan Tuhan. Nih hati-hati Bapak Ibu, pengalaman itu nggak bisa menjadi dasar doktrin. Bahkan kadang-kadang orang sembuh jadinya apa? Bikin formula. Bikin formula, tahu ya formula ya? 5 langkah untuk sembuh. Saudara bayangin Bapak Ibu. Temannya bilang, Ibu 5, saya udah 7 Bu. Ya, 7 aja nggak sembuh-sembuh, masih kurang. Mungkin Ibu kurang ini, kurang itu, dan kurang sebagainya. 5 langkah lepas dari apa? Pergumulan. Udah dibuat 5, stres orang. Kok nggak lepas-lepas ya Pak ya? Makanya saudara-saudara nggak bisa diformulakan yang namanya mujizat. Cancernya sama, utangnya sama, pergumulannya sama, Tuhannya sama, pendetanya sama. Tapi nggak bisa Bapak Ibu. Itulah sebabnya kita nggak boleh terjebak dengan apa? Formulasi mendapatkan mujizat. Kalau kita ingat khotbah minggu lalu, coba. Yang di kolam Bethesda itu nggak bikin apa-apa dapat mujizat. Oh kamu kurang doa. Oh kamu harus lebih sungguh-sungguh melayani. Ya gue udah 25 tahun tau pelayanan. Sampai gereja udah bosan lihat gue gitu kan saudara ya kan. Kamu harus begini. Sebenarnya kalau direnungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Coba Anda renungkan. Bangsa Israel di Mesir dapat mujizat. Apa karena mereka udah taat kepada Tuhan? Enggak. Makanya mujizat itu gak bisa jadi ukuran. Orang itu kenal Tuhan apa belum? Atau enggak? Sekali lagi Bapak Ibu ya, mujizat gak boleh jadi ukuran. Oh dia mau hidupnya Pak, penuh mujizat Pak. Makanya aduh sekarang pelayanannya itu, makanya dia selalu di depan Pak. Ya dia pokoknya jadi pemimpin, karena apa? Mujizat terus, pengalaman bersama dengan Tuhan kaya. Iya pengalaman, ya karena Tuhan itu real, Tuhan itu hidup. Ya setuju katakan amin. Tapi gak bisa Bapak Ibu. Ya, karena Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, orang yang mengalami mujizat dan tujuannya hanya sekedar mujizat, maka Bapak Ibu dia bisa menjadi orang yang apa? Kecanduan mujizat. Ya. Kita mengalami mujizat itu semata-mata karena anugerah Tuhan, yang setuju katakan amin. Karena belas kasihan Tuhan, memang ada orang yang apa? Karena apa? Seperti perempuan yang pendarahan itu, asal ku jamah saja jubahnya. Oh ada iman di situ. Tapi itu nggak bisa jadi formula Bapak Ibu. Itu nggak bisa jadi patokan. Karena ada orang nggak bikin apa-apa dapat mujizat. Seperti saya katakan, Paulus bukan lagi dengar khotbah di lawat Tuhan. Paulus lagi ngejar orang Kristen, tapi Tuhan menjumpai dia. Itulah anugerah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin saudara. Jadi bukan karena apa? Hal-hal yang kita kerjakan, hal-hal yang kita lakukan. Karena itu kita harus berhati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Agar kita tidak menjadi orang yang candu dengan mujizat. Sedikit-sedikit mujizat.
Mujizat itu bagus Bapak Ibu. Dan kita percaya itu. Saya mengalami mujizat waktu kena COVID. Saya tahu itu mujizat. Karena sebenarnya jantung dan paru saya sudah digerogoti dan rusak. Saya sudah dalam posisi yang pernah tidak sadar. Sudah pakai pampers karena nggak bisa bangun. Tapi dalam satu hari, satu waktu saya ingat saya paksa bangun, saya berdoa minta anugerah Tuhan. Wow, dan tiba-tiba dalam hitungan 1 jam saya berdoa, amin. Semua berubah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu mujizat Tuhan. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus apa? Menjadi orang-orang yang sampai kepada tujuan. Kenapa mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Perhatikan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang sudah dikasih makan ini, ya next, bantu saya. Dikatakan ya, nggak ada ayat sebelumnya ya, coba. Oh, lanjut aja. Nah perhatikan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi waktu itu saudara-saudara, Yesus itu apanya? Ratingnya lagi naik. Waduh, karena apa? Nggak mencalonkan diri jadi raja, mau diangkat jadi raja ya. Kan banyak orang mencalonkan diri presiden, nggak ada yang milih kan saudara-saudara ya. Kalau ini apa? Nggak calonin diri jadi raja, tapi dia apa? Diangkat, mau diangkat jadi raja. Dan murid-muridnya pada waktu itu pasti senang karena apa? Ya lingkaran pertama lah ya, ring satu pasti kecipratan. Makanya murid-muridnya itu suka bingung lihat Yesus. Aduh, kita udah hampir tiba pada masa kejayaan ya. Yesus malah menyingkir. Ya kan? Terkenal, hebat. Tapi dia enggak memakai itu untuk apa? Untuk dia dipuja dari raja. Dia malah menyingkir dikatakan. Karena apa? Mereka hendak menjadikan dia menjadi apa? Menjadi nabi. Ya. Next. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan perhatikan ya. Jadi mereka akhirnya Pak cari. Yesus kan menyingkir. Mereka cari. Di mana nih Yesus ini? Karena apa? Wah luar biasa. Kalau dia jadi raja kita. Tenang hidup kita, enak hidup kita. Ya, karena apa? Karena apa? Makan, kebutuhan kita pasti bisa melihat mujizat-mujizat yang lain. Dan mereka mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Perhatikan, tadi dia mau dijadikan sebagai apa? Raja. Karena dikatakan dia nabi, bukan Tuhan loh. Saudara tahu, orang Israel itu punya nabi, ya, itu Musa. Yang mereka anggap membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan selama di padang gurun, mereka diberi mana? Ini ada hubungannya nih nanti ya. Dia berkata bahwa kami punya Nabi Musa yang mendatangkan mana dari sorga. Dan dia mau dia apa? Mau dijadikan seperti Musa. Mereka punya mimpi, ini jangan-jangan Musa yang baru nih. Sehingga apa? Kita punya raja yang akan membebaskan kita dari apa? Dari penderitaan. Karena mereka pada waktu itu dijajah oleh orang-orang Romawi. Dan Yesus bilang apa? Coba baca yang kuning Bapak Ibu dulu yang baca. Saya dari tadi capek bacanya saudara. Coba 1, 2, 3. Nah, saudara perhatikan. Kamu mencari aku bukan karena kamu melihat apa? Tanda-tanda yang mengarah kepada diriku. Tapi karena kamu telah makan roti dan kamu makan apa? Sampai kenyang. Berapa banyak orang Kristen yang juga demikian Bapak Ibu. Mereka hanya mencari mujizat, mencari kesembuhan. Bagaimana mereka supaya diberkati. Padahal kekristenan bukan hanya mengalami mujizat. Bukan hanya mengalami kuasa Tuhan. Tetapi kekristenan berbicara tentang hubungan, relasi, dan mengenal siapa yang kita sembah. Amin Bapak Ibu. Makanya tema gereja kita apa? Knowing God, mengenal Tuhan. Ya, jadi mereka hendak menjadikan Yesus jadi raja. Ya. Tetapi Yesus berkata bahwa kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda
melainkan karena apa? Makan roti sampai kenyang. Next. Nah, dan akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata kepada mereka. Ini ayatnya agak lompat Bapak Ibu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Mereka fokusnya cuma hal-hal yang lahiriah. Mereka fokusnya cuma hal-hal yang jasmani. Tetapi Tuhan mengatakan bekerjalah bukan cuma hal-hal untuk hal yang dapat binasa itu. Berapa banyak orang hidupnya cuma apa? Dipakai untuk mengejar hal-hal yang jasmaniah. Materi. Siapa bilang materi gak perlu? Saya sudah katakan buat saudara kan, kalau Anda beli bensin, Pertamax, naik motor, kan gak bisa Pak Arwin bilang, Shalom Pak, tiba-tiba gratis. Ya. Tiba-tiba Kode dibilang, ya puji Tuhan. Langsung, oh Bapak orang Kristen, dikasih free. Enggak saudara-saudara. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang fokus hidup kita ini cuma untuk hal yang lahiriah. Kemarin saya jelaskan tentang arti kata hidup, Zoe. Ada 3 kan, bios, suke, dan zoe. Bios itu biologi, suke itu psikologi, zoe itu apa? Bicara tentang roh kita, hidup yang sesungguhnya, yang paling mulia ketika kita berjumpa dan ditebus oleh Yesus. Dan Tuhan berkata kepada mereka, jangan cuma kejar hal-hal yang jasmania, tapi bekerjalah untuk apa? Untuk makanan ya, yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang diberikan, perhatikan dikatakan Anak Manusia kepadamu. Karena apa? Hidup yang kekal itu bukan usaha kita. Hidup yang kekal bukan perbuatan kita. Tapi hidup yang kekal adalah anugerah yang diberikan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Setuju katakan amin. Next. Lalu kata mereka, ya, mereka menjawab, apa yang harus kami lakukan supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepadaku, kata Yesus. Next. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah? Coba perhatikan Bapak Ibu. Padahal mereka udah lihat mujizat, masih terus minta tanda. Ya. Kadang-kadang ada orang yang gandrung banget sama tanda. Mau cari jodoh minta tanda. Apa-apa tanda terus. Padahal firman Tuhan udah kasih tahu. Ya. Udah dikatakan, ya kan, soal pasangan ada penuntunnya di sana. Tapi ini kayaknya Pak ada tanda dari Tuhan Pak. Ya kan. Ya. Waktu saya doa ada petir Pak. Terus petirnya ada tulisannya. Sevanya. Wih gitu kan saudara kan. Ya kan? Contohnya. Ini contoh kan saudara ya. Makanya saya bergumul Pak, sebenarnya Maria udah dekatin, tapi bukan saya banyak gitu kan saudara-saudara kan. Ya, coba. Terus saudara-saudara tanya, saya waktu jadian sama Ibu Jun ada tandanya gak dapat mimpi dari Tuhan. Gak dapat apa-apa, dapat dia pasti saudara-saudara ya. Iya kan. Ada orang, ya betul saya percaya ada hal-hal yang supranatural. Tapi itu cuma ya 0 sekian persen Bapak Ibu. Ya, saya udah pernah Pak ketemu dalam mimpi, apa sih istilahnya itu? Kalau udah pernah ketemu dalam mimpi dalam kenyataan. Dejavu gitu, saya di terminal Pak, di terminal ya, terminal 3 gitu kan, mau terbang gitu. Kadang-kadang orang suka begitu, mau sekolah teologi juga lagi nunggu tanda. Apa sih nunggu tanda? Saya tanda tangan sini, ternyata dia menunggu tanda tangan biaya, nggak ada yang biayain saudara-saudara ya kan. Nunggu tanda, mau buka toko nunggu tanda, semua serba tanda Bapak Ibu. Ini perdukunan dalam gereja kalau semua serba tanda Bapak Ibu. Halo? Bapak ada nggak dapat tandanya Pak dari Tuhan? Ya. Saya pernah diundang khotbah, tanya, Bapak spesialis apa? Udah kayak dokter nih pendeta Bapak Ibu. Ya. Ngusir setan, ngusir jin, kuntilanak, babi ngepet gitu saudara kan. Ya coba. Mereka masih merasa apa? Kurang tanda. Apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihat dan percaya kepadamu? Lah kurang apa Bapak Ibu? Makanya perhatikan ya Bapak Ibu. Kalau Anda bisa percaya sama Tuhan, itu benar-benar anugerah. Karena apa? Ada orang yang udah lihat banyak tanda, tetap gak percaya. Benar. Kita ini kalau bisa kenal Tuhan nih, itu benar-benar anugerah Tuhan. Ada orang udah lihat mujizat, lihat indul, banyak. Kenapa saya percaya? Ini seperti ini nih. Pekerjaan apakah yang engkau perbuat, engkau lakukan?
Nenek moyang kami telah makan mana. Nah ini yang tadi nih, yang saya katakan nih. Ya, di padang gurun seperti itu terus mereka diberi makan roti dari sorga. Karena apa? Mereka merasa bahwa itu mereka dapatkan karena mereka adalah orang pilihan Tuhan. Karena kami ini orang pilihan Tuhan, maka Tuhan pelihara hidup kami, maka Tuhan jaga kami. Karena perbuatan kami bangsa yang spesial. Semua soal perbuatan. Mereka lupa, mereka tidak tahu bangsa Israel dapat mujizat, bahkan 10 tulah. Itu bukan karena mereka. Mereka bahkan tidak mengenal Tuhan sebenarnya. Mereka tidak punya hukum, tapi karena Tuhan sayang kepada mereka. Kembali ini bicara tentang apa? Anugerah. Amin saudara. Next. Ya. Nah. Saudara perhatikan nih. Saya kembalikan ke sini. Saya kasih tanda merah dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Kalau Anda lihat ya, dalam beberapa tanda mujizat yang kita bahas kemarin selalu hubungannya dengan Yahudi, pasca, sahabat. Karena apa? Ini bicara tentang mereka punya segudang aturan. Banyak aturan. Dan mereka pikir karena aturan-aturan dilakukan itulah sehingga mereka menjadi orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Ingat kemarin saya kasih tahu ada 2 musuh Injil. Yang pertama legalisme, orang yang penuh aturan. Ya, ini orang-orang Yahudi. Harus disunat, harus begini. Sehingga ketika ada orang Yunani, orang Romawi jadi Kristen, harus disunat. Karena apa? Seperti kami juga harus disunat. Tetapi ada musuh yang kedua, namanya liberalisme. Orang yang mau bebas, kita kan sudah selamat, kita kan sudah ditebus, suka-suka sendiri, mau ngapain juga bebas. Nah ini juga salah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, itulah sebabnya ada Injil yang benar di sini, bahwa kita selamat karena anugerah Tuhan. Amin saudara. Maka dikatakan pasca hari raya orang Yahudi. Karena pasca orang Yahudi bicara tentang apa? Sebenarnya pasca itu bicara tentang Passover. Dilewati. Ingat gak Bapak Ibu? Ketika bangsa Israel mau keluar gak dikasih tulah terakhir. Semua anak sulung di Mesir akan mati. Tapi ada darah di ambang pintu. Kalau ada darahnya dilewati malaikat. Tidak mengalami kematian. Itu artinya pasca Bapak. Terlewati Bapak Ibu. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya mereka itu mengalami mana dari sorga. Itu adalah dari Allah sendiri. Ya. Ketika Yesus melihat sekelilingnya, lewat, next. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa, bukan yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberi kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Bukan Musa, tapi Bapa di sorga. Next. Maka kata mereka kepadanya, cepatannya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Yesus, ada yang kelewat kayaknya nih. Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, mereka minta, beri kami roti itu. Tapi Yesus berkata, akulah roti hidup. Nanti kita akan lihat Bapak Ibu, saya akan jelaskan lebih jauh. Jadi yang kedua orang-orang yang sangat mencari mujizat. Kecanduan mujizat. Yang pertama kelompok orang banyak, yang kedua orang yang mengalami tapi jadi berhenti, hanya kecanduan doang. Tapi yang ketiga adalah, perhatikan Bapak Ibu, orang yang melihat karya penebusan Kristus di dalam mujizat. Next. Ini saya taruh aja ya. Lanjut lagi. Nah perhatikan. Ya, sama seperti Bapa yang mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, dikatakan, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan apa saudara-saudara? Akan hidup selama-lamanya. Ya. Jadi mereka minta roti supaya mereka bisa dipuaskan. Dan Tuhan berkata bahwa apa? Akulah roti hidup. Tetapi apa reaksi mereka? Next ayatnya. Sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Perhatikan Bapak Ibu.
Makanya sekali lagi ya, kalau Anda percaya, itu benar-benar anugerah. Orang udah ketemu Yesus langsung, udah lihat mujizat, tetap gak percaya. Perkataan ini keras. Yesus kasih mereka makan, tujuannya bukan cuma makan jasmani doang, tapi ada tujuan yang lebih jauh. Karena Yesus sedang bicara tentang dirinya, ini roti hidup. Ini aku roti hidup. Akulah yang menjadi kebutuhan kamu. Kamu pikir kebutuhanmu roti-roti yang lain. Kamu pikir kebutuhanmu hal-hal yang dunia ini. Dengar saudara, sampai kapanpun apa yang ada di dunia ini tidak akan bisa memberi rasa cukup dalam kehidupan kita. Ingat ini baik-baik. Kalau engkau belum percaya sekarang, nanti kau jalani hidup dan engkau akan terus haus. Sebanyak apapun duitmu, seberapa tinggi jabatan, seberapa hebat statusmu, tetap nggak bisa cukup. Tetapi mendengar perkataan itu mereka apa? Nggak mau mendengarnya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi apa? Mengikuti dia. Ya. Kayaknya khotbahnya sini terlalu keras, Pak. Ya. Terlalu keras. Banyak orang akhirnya bisa mundur karena apa? Karena mereka tidak siap mendengar kebenaran. Next, perhatikan. Maka kata Yesus kepada kedua muridnya, ya, Yesus apa? Yesus waktu mereka mundur, bilang, aduh Pak jangan mundur Pak, jangan mundur gitu kan saudara kan. Kadang-kadang apa? Ya, kita jadi gembala kadang-kadang susah juga ya. Pak, udah mundur Pak, besuklah Pak, bujuk lagi Pak gitu kan saudara kan. Ya udah kita datang ke rumahnya, Pak gimana Pak, ya maaflah Pak kemarin memang ada salah tuh Pak panitia gitu kan saudara ya, harus dibujuk-bujuk gitu ya. Tapi dia nilsi gak ada yang gitu, amin saudara. Kalau ada yang salah diampuni, amin saudara. Iya, oh iyalah biasa manusia kita ini kan orang berdosa, gak ada yang benar. Tapi anugerah Tuhan membenarkan kita, amin saudara. Sehingga kalau Anda mencapai sesuatu gak sombong, kalau Anda jatuh gak malu, karena apa? Semua karena anugerah. Halo amin saudara. Karena kalau perbuatan Anda bisa capai jadi sombong loh saudara. Makanya kamu itu tuh kayak saya, puasa Ester. Puasa Ester itu 3 kali saya setahun. Ya, naik ke puncak, naik ke gunung Tuhan gitu saudara-saudara kan, ya kan. Hadirat tuh masuk ke hadirat. Kadang-kadang kita jadi keluar masuk Bapak Ibu ya kan, bingung saudara ya. Orang jadi sombong. Ya. Orang yang jatuh jadi apa? Nyembunyiin diri, pakai topeng. Penuh kemunafikan, malu nanti tahu karena apa? Aduh kalau jatuh dihakimi, dibully. Dengar saudara, Anda hebat diberkati Tuhan itu karena anugerah. Anda jatuh pun jangan takut, anugerah Tuhan juga cukup buat hidup saudara. Amin saudara. Makanya kita senang ya, kemarin kita di live group itu, ya cool di Kedai Warisan. Wah sampai pulang jam berapa sih? 11:30. Kita bisa sharing apa adanya, kita bisa sharing hidup kita. Karena apa? Kita nggak malu karena anugerah Tuhan. Saya bisa sharing, saya lempar handphone ke anak saya. Karena saya pendeta juga manusia yang sedang terus diproses oleh Tuhan. Ya, amin saudara. Saya nggak malu kita bisa ribut dengan istri. Karena apa? Hidup karena anugerah. Kadang-kadang di gereja itu banyak orang jadi takut karena apa? Itu gereja terlalu kudus. Masuk ke gereja, jangan hati-hati, ada Tuhan. Sendal lu baru enggak? Ya, kalau kotor jangan buka sendal. Ada Bapak Ibu. Ya, kayak mau ke mimbar nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh. Saya mau khotbah bingung, buka sepatu Pak. Hadirat Tuhan Pak ya, tempat kudus ya saudara-saudara, holy temple, macam-macam Bapak Ibu. Ya dalam hati saya saudara-saudara ya, ribut banget nih. Ya. Sampai ada gereja wanita juga gak bisa melayani. Kalau wanita Pak cuma pendoa Pak, kalau di mimbar nih gak boleh masuk wanita Pak. Lah kita ini udah perjanjian baru Bapak Ibu, gak ada di Taurat lagi. Coba emang gereja suka aneh-aneh dah Bapak Ibu ya. Next, perpoin, cepat. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan kepada siapa kami akan pergi? Suruh Tuhan, kamu mau pergi gak? Ya kalau mau pergi aja sana. Coba saudara-saudara ya. Coba pendeta mulai begitu. Pak ada yang keluar Pak, 12 orang. Ya udah keluar aja. Kamu juga mau keluar. Coba saudara kan. Pendeta gila nih pendeta gitu saudara. Suruh sama Tuhan apa? Tapi Simon bilang apa? Tuhan kepada siapa kami akan pergi? Perkataan adalah perkataan yang hidup yang kekal. Amin saudara. Karena apa? Mereka tahu. Mereka mengenal Tuhan. Dan kami telah percaya dan tahu. Ini luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan kami apa dikatakan apa? Telah percaya dan tahu. Ya. Kata percaya di sini bukan cuma percaya, tapi Yesus juga sudah mempercayakan diri kepada kehidupan mereka. Amin saudara. Kita bukan cuma percaya sama Tuhan, tapi bisa gak kita dipercaya oleh Tuhan? Ya, dan mereka apa?
tahu. Jadi mengenal dan tahu bukan cuma status, Jok tahu status, tapi ini intim, amin saudara, dekat. Ya, karena mereka sudah mengenal dan tahu siapa itu Tuhan. Next, bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya dalam kebenaran yang kita pelajari ini ada hubungannya dengan Injil. Selalu saya ingatkan saudara-saudara, kita sedang terus belajar, gereja ini mengarahkan ya visinya bagaimana mengajar jemaat Gospel Center Church. Kita berpusat kepada Injil, Christ Center. Makanya terus diulangi tentang karya Kristus, bukan karya manusia. Karena saudara tidak sedang mendengar motivasi, saudara tidak sedang mendengar hal-hal untuk memperbaiki moral saudara, bukan. Tetapi Kristus yang membangkitkan kita yang mati menjadi hidup di dalam Dia. Amin saudara. Kita lihat apa gospel connection-nya, apa hubungannya, apakah memang ini bicara tentang Injil. Next, saudara perhatikan. Sama seperti Bapa dikatakan yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, perhatikan, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Beberapa kali dikatakan makan aku, makan aku, makan aku. Setiap Anda dan saya perjamuan kudus, kita makan, diingatkan. Kita minum anggur yang dilambangkan darah Kristus dan tubuh roti yang dilambangkan tubuh Kristus yang terpecah-pecah. Next, coba lihat saudara-saudara. Kenapa? Ada apa dengan makan? Mengapa makan? Saudara tadi sudah makan? Belum, sama dengan saya saudara ya. Ada yang sudah makan nanti tidak perlu dikasih makan ya. Yang belum makan, ya dapat makan kita nanti ya saudara. Ada enggak sih? Enggak ada ya Bu ya. Pede aja saya ngomong. Mengapa makan? Next, coba lihat. Nah, Matius 26 ayat 26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ini perjamuan terakhir. Dan ini adalah satu peringatan yang kita lakukan untuk mengingat korban Kristus. Next ayatnya. Lihat Bapak Ibu, apa sebenarnya artinya, apa sebenarnya maknanya. Dalam Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat, ini siapa perempuan itu? Hawa. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Perhatikan. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun apa dikatakan? Memakannya. Saudara-saudara, sebenarnya bahasa ambillah, makanlah merupakan bahasa pemberontakan. Di mana manusia memberontak kepada Allah. Disuruh jangan makan, jangan ambil. Tapi manusia makan. Ambil. Itu bicara pemberontakan kepada Tuhan. Di mana manusia tidak percaya kepada Tuhan. Meragukan Tuhan. Semenjak manusia itu dalam dosa. Sejak itu manusia selalu lapar. Perhatikan, semenjak manusia jatuh dalam dosa. Semenjak itu manusia selalu lapar dengan pencarian akan kepuasan dirinya. Lapar akan pengakuan. Kita butuh diakui. Lapar akan penghormatan. Kalau kita direndahkan, kita rasanya berontak. Kalau kita nggak dianggap nih, nggak dianggap. Makanya kenapa kita berusaha pakai mobil bagus supaya ketika kita parkir, wow, ketika kita ikut arisan keluarga, kenapa? Semua sedang mencari itu karena lapar akan sesuatu. Kenapa kita kalau mau pergi, saudara-saudara? Kenapa kadang-kadang orang pakai handphone mahal yang sebenarnya tidak dia butuhkan, hanya karena supaya apa? Lapar pengakuan. Itu saya dan saudara. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah roti hidup. Bahasa pemberontakan diganti menjadi bahasa keselamatan. Kalau manusia pertama makan dan ambil karena pemberontakan. Tapi Yesus makan dan mengambil cawan penderitaan karena ketaatan kepada Bapa. Supaya kita diselamatkan di dalam Dia. Sehingga ketika kita tahu. Makanya kenapa Rasul Paulus bilang apa? Segala sesuatu kuanggap sampah.
Paulus itu orang hebat, terkenal. Tapi semua dibilang sampah. Karena apa? Dia tahu bahwa bukan pencarian itu yang paling penting. Kita semua sedang mencari sesuatu untuk apa? Ingat yang saya katakan? Waktu kita ibadah, pembenaran diri kita. Semua memvalidasi dengan apapun yang ada pada kita. Supaya orang bisa mengakui kita. Tapi bahasa pemberontakan diganti dengan bahasa keselamatan. Konsekuensinya tubuh Yesus dipecahkan. Darahnya tercurah. Supaya barang siapa yang percaya makan roti tersebut, beroleh keselamatan di dalam dia. Dengan makan manusia jatuh dalam dosa. Dengan makan roti hidup yang dipecah-pecahkan, kita diselamatkan. Amin saudara. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maukah saudara melihat Yesus bukan cuma sekedar pemberi mujizat, tetapi dia adalah mujizat yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Ya, dia adalah mujizat yang sesungguhnya. Terakhir sekali. Nah, mujizat baca sama-sama 1, 2, 3. Ulang sekali lagi, lebih tegas Bapak Ibu ya. Ini satu berkat anugerah yang diberikan Tuhan buat hidup saya dan saudara. Amin. Karena selama kita mengejar mujizat, kita nggak pernah dipuaskan. Tapi selama kita mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, maka hidup kita merasa penuh di dalam Dia. Kita baca sekali lagi dengan mantap. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, supaya yang tidur tadi langsung bangun Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Mujizat itu sementara, hidup yang Tuhan berikan di dalam Kristus kekal. Amin saudara. Bahkan ada satu yang bagus sekali saudara, mencari mujizat adalah hal yang paling murah. Mengalami mujizat merupakan hal yang baik. Mengalami Yesus itulah segalanya. Tundukkan kepala saudara, kita berdoa.